dengan dikeluarkannya surat edaran tentang pemberhentian honorer di seluruh lembaga, kementerian, juga di daerah, maka pejabat-pejabat memberikan reaksinya. Bahkan ada kekhawatiran bukan hanya dari honorer, tetapi juga dari pejabat-pejabat pusat maupun daerah. Ini saya himpun dari media online yang terkini. Berita 1 membuat judul, ingatkan Kemenpan RB. DPR, hati-hati hapus pegawai honorer. Anggota Komisi 2 DPR, Gus Pardi Gaus meminta pemerintah, khususnya Kemenpan RB, perlu berhati-hati dalam menata birokrasi dengan menghapus pegawai honorer. JPNN.com membuat judul, setelah merumahkan ratusan honorer, daerah ini kekurangan guru PNS dan P3K. Kabupaten Mukomuko, Bengkulu mengalami kekurangan guru setelah merumahkan ratusan honorer pendidik dan non-kependidikan. Kompas.com membuat judul, tenaga honorer dihapus. Wakil Gubernur Jawa Barat khawatir pelayanan kepada masyarakat berkurang. Wakil Gubernur Jawa Barat meminta pemerintah pusat bijaksana terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer. Tenaga honorer 3.000 pegawai di Aceh Utara akan terdampak. Sangat banyak sekali. 3.000 honorer. Baru satu kabupaten saja, Kabupaten Aceh Utara. Kompas.com, 1.182 pegawai honorer Padang disarankan ikut tes P3K atau jadi outsourcing. Ini dampak daripada penghapusan honorer. Kompas.com membuat judul, besok 15.000 pegawai honorer Banten batal demo. Ini alasannya. Kompas.com, rencana aksi unjuk rasa sebanyak 15.000 pegawai honorer di Provinsi Banten pada Senin batal digelar. Kenapa batal digelar? Karena pejabat gubernur yang mau menampung aspirasi daripada tenaga honorer. Reaksi daripada pejabat gubernur sangat positif untuk memperjuangkan aspirasi daripada honorer. Republika membuat judul, Asosiasi Pemerintah Kota, penghapusan honorer 2023 tak bisa dilaksanakan. Ini adalah perwakilan daripada pemerintah kota menyatakan bahwa penghapusan honorer tak bisa dilaksanakan. Ini reaksi-reaksi daripada pejabat-pejabat pemerintah pusat dan daerah. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa larangan mempekerjakan honorer bagi instansi pemerintah mulai 2023 akan berdampak bagi pemerintah daerah. Untuk itu, para wali kota setanah air memberikan poin-poin masukan kepada pemerintah pusat agar penghapusan tenaga honorer dilakukan secara cermat. Pikiranrakyat.com, Kemdikbudristek didesak akomodir ratusan ribu tenaga honorer yang menunggu kepastian. Siapa yang mendesak? Kita lihat. Yang mendesak adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, mendesak agar Kemdikbudristek segera bertindak dengan memperhatikan dan mengakomodir agar mendapat kejelasan. Siapa yang perlu mendapat kejelasan adalah 193.000 lebih guru honorer yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Maksudnya supaya Kemdikbudristek segera mengakomodirnya. Detik Finansi, tenaga honorer mau dihapus, siap-siap pengangguran bertambah. Ini reaksinya. Ini pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus menyampaikan total ada sekitar 400.000 tenaga honorer di instansi pemerintahan. Adapun berdasarkan data BPS Februari 2022, tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,83% dengan jumlah pengangguran 8,40 juta orang. Oh, ini semakin menambah pengangguran lagi. Republika membuat judul, honorer dihapus 2023, Disdikpora Jogja akui masih kekurangan guru.
Tribun Banjarmasin.com. Tenaga honorer di Pemko Banjarmasin berjumlah 5.600 orang, terbanyak di Disdik. Ini reaksi-reaksi daripada para pejabat. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.